Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat, dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 7, ayat 24-27. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Godly Family, unsur utama dalam konstruksi sebuah bangunan adalah fondasi. Fondasi merupakan dasar yang menopang keseluruhan sebuah bangunan. Artinya kokoh tidaknya sebuah bangunan, dari fondasi itulah yang akan menentukan nasib akhir dari sebuah bangunan yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, kualitas dan posisi yang benar suatu fondasi merupakan hal yang vital untuk diperhatikan oleh setiap orang dalam mendirikan suatu bangunan. Tanpa hal tersebut, bangunan yang didirikan di atasnya tidak mungkin akan mampu berdiri tegak dengan kokoh. Godly Family, dalam pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus di atas bukit, Ia mengakhiri perkataannya dengan memberikan sebuah perumpamaan sebagai penutup. Setelah menyampaikan pengajaran tentang berbagai hal, Tuhan Yesus berbicara mengenai respons dari setiap orang yang akan muncul terhadap perkataannya. Ada dua tipe orang dalam berespons terhadap perkataan Tuhan. Tipe pertama adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Tipe kedua adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa setiap orang dengan tipe pertama merupakan orang yang bijaksana. Tuhan Yesus mengibaratkan mereka dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ayat 25 memberikan penjelasan tentang hal itu. Batu merupakan sebuah benda yang keras dan kuat untuk dijadikan dasar dalam mendirikan rumah. Oleh karena itu, rumah yang didirikan di atasnya akan mampu bertahan dan tidak roboh sekalipun dilanda oleh hujan, banjir, maupun angin. Bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa respons ketaatan kita terhadap setiap perkataan Tuhan Yesus adalah respons yang sangat penting. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang bukan hanya sekedar taat untuk mendengar, melainkan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Setiap perkataan Tuhan Yesus merupakan kebenaran yang menuntun dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan ini, agar tetap berjalan di dalam jalan menuju keselamatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan merupakan dasar yang kuat untuk meletakkan pengharapan kita agar beroleh keselamatan hidup yang kekal. Hal ini tentu tidak berarti bahwa keselamatan hidup kita di masa yang akan datang merupakan hasil upaya kita menaati firman Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk menaati semua perkataan Tuhan dengan sempurna. Namun demikian, anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, itulah yang membuat kita dimampukan untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Tipe kedua, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 26, adalah mereka yang mendengar dan tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengibaratkan mereka dengan orang yang bodoh, yang menjadikan pasir sebagai dasar untuk mendirikan rumahnya. Pernyataan Tuhan Yesus tentang mereka ini cukup keras. Pilihan untuk mendirikan rumah di atas pasir tentu bukanlah pilihan yang bijak. Pasir bukanlah dasar yang kuat untuk menopang rumah yang berdiri di atasnya. Mendengar perkataan Tuhan Yesus adalah tindakan awal yang tepat untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan atas kita. Namun demikian, mendengar saja tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kita menaruh pengharapan keselamatan hidup yang kekal. Oleh karena itu,
Bagaimana mungkin kita dapat memastikan bahwa kita akan sampai kepada hidup yang kekal bersama Tuhan, sementara kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita? Dengan demikian, pendengaran kita itu tidak akan ada artinya tanpa dilakukan. Godly Family, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah anugerah murahan. Keselamatan hidup kekal adalah hal yang sangat mahal, melebihi dari apapun. Begitu mahalnya sehingga tidak ada seorang manusia pun yang sanggup membayar harga untuk hal tersebut. Ketaatan Kristus untuk melakukan kehendak Bapanya hingga mati di kayu salib, itulah satu-satunya yang membuat kita dimungkinkan untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dengan demikian, Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya dasar pengharapan kita. Oleh karena itu, hanyalah kepada Tuhan Yesus kita dapat menggantungkan pengharapan keselamatan hidup kita. Tuhan Yesus memang memberikan perkataannya untuk menuntun hidup kita, agar tetap di jalan keselamatan sesuai kehendak Allah. Namun Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak menciptakan kita layaknya sebuah robot. Kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Maka, di manakah posisi kita? Apakah kita termasuk dalam tipe orang yang pertama, yang mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Atau kita termasuk dalam tipe orang kedua, yang mau mendengar namun tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Pilihan ada pada kita. Respon seperti apakah yang kita pilih setelah kita mendengar setiap firman yang Tuhan katakan kepada kita? Godly Family, kitalah yang menentukannya. Kiranya kita, dalam pertolongan Roh Kudus, terus dimampukan menjalani hidup ini dengan berdiri di atas dasar ketaatan pada firman Tuhan, sebagai wujud pengharapan akan keselamatan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Bapa, tolonglah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, melainkan kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, yang kami pelajari di dalam Alkitab. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.